Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, bangkit kembali, kita akan bersyukur dan bersyukur lagi, mengucap syukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih, Kau Bapakku yang setia. Katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami mau selalu bersyukur atas kebaikan Engkau, kasih Engkau Tuhan. Di dalam keadaan kami apapun, Kau selalu menolong kami, mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah Engkau yang begitu besar, begitu mulia, dan juga begitu penuh kasih dan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang ingin mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Hanya Kau yang tahu isi hati kami.
sedalam apa Tuhan. Kami percaya kasih-Mu selamanya buat kami. Kasih-Mu abadi buat kami. Terima kasih Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih, Kau Tuhan yang hebat, yang selalu menolong kami. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Di sini pasti banyak ya yang ingin bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, dipersilakan agar bisa memberi kekuatan kami juga. Yuk, Bapak Ibu silakan yang ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi ku mau selalu bersyukur dan selalu bersyukur atas kebaikannya, atas pertolongannya. Yuk, siapa ya? Saya namanya Sonya. Oh, Ibu Sonya, silakan Ibu Sonya. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita semua harus bersyukur bahwa di pagi hari ini pun Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita sehingga kita bisa sampai di tempat ini dengan baik. Kita bisa mendengarkan firman dan kehendak Tuhan yang telah Tuhan tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Saya juga mau mengucap teramat sangat bersyukur kepada Tuhan. Di tahun yang lalu saya tiba-tiba sedang jalan-jalan di mall, tiba-tiba saya bisa jatuh. Saya pun gak sadar dan saya pingsan pada saat itu. Dan suami saya, anak-anak semua ada di situ. Terus dipanggil ambulans sehingga saya dibawa ke rumah sakit. Ya, singkat cerita, 4 hari saya di rumah sakit, tidak sembuh-sembuh dan saya tidak berani jalan sendiri, harus pegangan dengan suami atau dengan anak. Kalau enggak saya takut jatuh. Gitu, karena di kepala ini selalu begini. Tapi saya hanya berdoa, Tuhan berilah yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Karena rancangan-Mu pasti indah untuk saya. Ampuni kesalahan saya kalau saya ada kesalahan. Di dalam doa itu saya tuh selalu merasa Tuhan berkata, saya sayang kamu. Saya sayang kamu. Oh, puji Tuhan. Tuhan sayang kita semua kan? Amin. Di dalam 2 bulan saya di sini saya nggak sembuh. Dan kebetulan saya juga tinggal di Australia, saya langsung berangkat ke sana. Begitu saya sampai, saya laporan ke dokter. Besoknya dokter ambil tindakan sehingga saya dipasang pacemaker. Ya, biar bagaimanapun kita tuh tetap bersyukur apapun yang terjadi, tetapi Tuhan perlu memproses kita. Di dalam proses itu, di hari kedua setelah saya dioperasi, saya dipasang pacemaker, dan untuk hari-hari yang selanjutnya, kok saya ngerasa aman ya? Oh, beginilah rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Walau bagaimanapun sampai detik ini saya tuh bersyukur Tuhan selalu pegang tangan saya dalam keadaan apapun. Terima kasih Ibu, Bapak. Semoga kita mencamkan ini di dalam hati kita semua dan Tuhan pasti berada di samping kita dalam keadaan apapun. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Sonya, sangat menguatkan kesaksiannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu?
seperti Ibu Sonya sangat menguatkan kita kan ya, atas kebaikannya loh. Mukjizatnya nyata. Ya. Yuk, mungkin ada lagi, satu lagi. Shalom. Shalom sekali lagi teman-teman PDKK Pagi, selamat pagi. Oke, ini ceritanya baru 2 minggu yang lalu. Jadi anak saya itu sekolahnya di Pegangsaan 2, kita nggak nyebut merek ya, belum di endorse soalnya. Belum, nggak ada biaya endorse, oke. Terus sekolah itu akan pindah ke JGC, Jakarta Garden City. Nah, secara jarak sih nggak terlalu jauh ya. Cuma yang kita tahu daerah sana agak macet. Sorry ya kalau yang tinggal di Rosono, sorry. Nah, jadi saya agak hesitant, agak ragu-ragu gitu. Mau ikut pindah ke sana atau cari sekolah yang di Kelapa Gading aja gitu. Ini sebenarnya pengumuman pindahnya sih udah dari 2 tahun yang lalu. Tapi mereka akan pindah April nih lokasinya. Nah, terus kira-kira kemarin bulan Desember 2024. Ternyata ada sekolah baru mau di gedung itu. Kita nggak usah sebut merek lagi. Nah, sekolah itu bilang oke, kita akan take over lokasinya. Waduh, saya udah semangat aja tuh. Karena yang saya cari selain sekolahnya ini maksudnya memberikan pendidikan yang baik dan juga lokasi ya salah satunya. Ya udah saya semangat, tapi begitu ke sana ke presentationnya agak mengecewakan sih kalau menurut saya ya, dan juga orang tua lainnya. Jadi saya agak hesitant, tapi saya bawa dalam doa. Beberapa bulan tuh sampai minggu kemarin, 2-3 minggu yang lalu teman saya bilang, gue mau ke PIK nih. Ternyata sekolah itu ada cabangnya juga di PIK, di Pantai Indah Kapuk. Nah, dia ke sana, saya kebetulan nggak bisa ke sana. Nggak tahu kenapa kayaknya ada halangan aja gitu. Terus dia bilang, gue udah pasti nih masuk ke sono. Lu yakin? Iya, bagus sekolahnya gini. Terus, lu mau gak? Enggak deh, belum srek. Belum ada tanda-tanda juga dari yang di atas gitu. Ya udah gue daftar, gue bayar dulu ya. Oke, ya udah. Begitu hari terakhir offernya selesai karena mereka tuh menjanjikan diskon gitu lah ya. Namanya ibu-ibu pasti tertarik dengan diskon. Teman saya bilang, ini diskon lu sampai dari harga X sampai 1/10-nya doang loh. Kalau sale pasti lari ya kalau ibu-ibu ya. Apalagi uang sekolah kan. Tapi saya tetap nggak bergeming karena hati saya belum serak gitu, dan juga kayaknya ada suara gitu yang bilang jangan dulu. Nah, ya udah hari H terakhir, diskon promo terakhir, itu temen saya telepon lagi, ini yang beda lagi. Gue udah daftar, hari terakhir loh. Iya, itu siang. Malamnya dia telepon lagi, udah jam segini lu belum ke mall karena mereka ada pamerannya di mall Kelapa Gading. Enggak belum ada tanda-tanda juga. Enggak, lu aja, kalian aja. Oh ya udah, oke. Tapi udah mereka daftar, saya doang yang nggak daftar nih ceritanya ke sekolah baru itu. Tapi ternyata 3 minggu kemudian sekolahnya cancel. Sekolahnya cancel saudara-saudara, jadi tidak jadi mengambil lokasi yang sekarang di Pegangsaan 2. Jadi itu sih semakin menguatkan saya ya. Apapun itu, mau sekolah anak, mau jalan-jalan misalnya, bawalah dalam doa. Itu begitu saya dengar, itu di cancel loh sekolah ini, nggak jadi di situ. Saya langsung aduh Tuhan, ternyata ini gitu. Saya tuh nggak boleh apply karena ini gitu. Jadi saya cuma mau bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, kita taruh harapan kita, taruh iman kita, tetaplah berdoa. Meskipun belum ada jawaban, tapi pasti saya percaya Tuhan akan jawab cepat atau lambat. Gitu aja, yang penting kita tetap percaya, have faith. Thank you. Terima kasih Sisi Ri ya. Ya, kita percaya ya bahwa kebaikan Tuhan begitu besar. Baik, kita akan nyanyikan
tanggapan kesaksian ini. Mukjizat itu nyata karena kita rasakan, karena tak terbatas kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kita katakan sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Mukjizat itu nyata. Tuhan begitu dahsyat. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita deh. Ya, kami rasakan kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita akan menyenangkan hatinya saja ya. Bersuka cita. Karena kita rasakan kuasanya di tempat ini. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Katakan sekali lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Sekali lagi. Rasakan, tangannya ke atas Bapak Ibu. Turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Sekali lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Katakan sama-sama. Sangkakala kala bunyi, sangkakala kala bunyi. Boleh tangan ke atas, boleh tangan ke atas. Terakhir. Kala bunyi sangkakala Tuhan. Sekali lagi kala bunyi. Kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah. Kalau orang tembus sana berkeliling tanahnya, kalau namaku dipanggil namanya. Sekali lagi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi ya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada.
kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita katakan sekali lagi ya, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gimana? Gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan sama-sama, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Saya mau sebelah kanan, nama Yesus. Yesus, menara yang kuat, yes. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Saya mau sebelah kiri, kiri. Nama Yesus. Amin. Di atas segalanya. Kita sama-sama ya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, amin. Boleh. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, dahsyat. Nama Yesus, ya, kuasanya begitu dahsyat. Ya Bapak, seperti rusa merindukan sungaimu, begitupun juga jiwa kami Tuhan, merindukan akan kasih Kau Tuhan. Ya Bapa, hanya Engkau yang selalu baik kepada kami. Hanya Engkau yang selalu memperhatikan kami Tuhan. Di dalam keadaan kami apapun Tuhan, kami selalu merindukan Kau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai. Katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita katakan dengan iman seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Bapak Ibu, mari kita bangkit. Kita akan lebih dan lebih lagi untuk menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kita panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan Kau Tuhan, Engkau Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi, karena kita akan menyembahnya, kita akan meninggikannya di dalam roh dan kebenarannya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau layak ditinggikan Tuhan, puji Tuhan. Kau layak disembah Tuhan,
Ya Bapa, bawalah kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami tentang kasih-Mu Tuhan. Kau begitu baik. Kau telah menyembuhkan kami. Kau telah memulihkan kami. Di dalam kesesakan kami Tuhan. Di dalam kesakitan kami. Kau selalu mendampingi, menemani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Kau telah kirimkan anakmu Elfriedus Ludoni, Bapak Elfriedus Ludoni, yang akan nanti mewartakan tentang firman-firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau telah memberkatinya, Kau telah mengurapinya, agar apa nanti yang dikatakannya semua berasal dari Engkau Tuhan. Kami siap membuka pikiran kami, hati kami, telinga kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik, dengan ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Silakan Bapak Elfriedus Ludoni. Shalom. Selamat siang ya. Ibu-ibu dan 2 bapak. 4. 5 sama saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Elfri ya. Mungkin sudah tahu, nggak usah perkenalan lagi, cukup itu aja. Umur saya baru 46 tahun ya. Saya nggak tahu, ini saya di WhatsApp minta untuk ngajar, langsung dikasih temanya tentang misteri 7 meterai Allah dan 7 sangkakala ya. Saya iya aja, saya nggak tanya. Ini tim atau campur semua? Campur. Oke. Terus tadi saya pas masuk saya lihat, waduh. Ini Tuhan tolong saya lah ya supaya bisa mengerti. Yang mau dibahas ini ribet. Kalau banyak penafsiran A, B, C, D, terlalu banyak penafsiran gitu ya. Dan saya sudah belajar banyak dari mana-mana. Dan saya akan sharing apa yang saya percaya ini yang benar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang berpendapat lain tidak apa-apa ya. Nanti ini khotbahnya bersifat pengetahuan, tapi juga nanti harus ada yang bisa diterapin. Kalau pengetahuan itu orang mau ribut A yang benar, B yang benar nggak masalah. Bisa nangkap ya. Tapi yang penting hidup kita harus berubah. Makin serupa dengan Kristus. Siap belajar? Oke. Tuhan tolong ini mestinya. Mari kita mulai. Mari kita buka. Gak mungkin kita bahas dari meterai sama 7 sangkakala. Gak mungkin. Hari ini saya cuma ambil yang 7 meterai aja. Dari 7 meterai aja mungkin nanti kita bahas hanya 4 meterai. Dari 4 meterai mungkin ada 1 meterai yang sensitif, tidak boleh saya bahas detail, yang warnanya hijau nanti.
yang warna hijau. Ya, sudah pernah baca kitab Wahyu? Belum? Sudah? Ya. Saya mau tanya dulu. Berapa banyak yang masih berpikir bahwa surga itu di bumi ini? Ada? Enggak ada. Berapa banyak yang di sini masih berharap bumi yang kita tinggal ini suatu hari akan tambah baik? Angkat tangannya. Yang percaya bahwa bumi yang kita tinggal ini suatu hari nanti akan tambah baik. Makanya dibikin go green, abu-abu. Bingung baik apa enggak gitu, abu-abu. Saya tadi mikir beritanya hari ini memang bikin mikir sih gitu ya. Bumi yang kita tinggal sekarang ini, saya harus kasih tahu kebenarannya. Ini ada di Alkitab, ya. Tidak akan tambah baik. Dia akan tambah rusak, tambah menua, bencana alam makin banyak, perang dan lain-lain. Bumi yang kita tinggal hari ini, inilah yang suatu hari akan menjadi neraka. Jadi mau tahu neraka tempatnya di mana? Di sini. Ada di surat Petrus, ya ada. Ini semua ada di firman Tuhan. Cuman karena terbatas waktu, saya mesti kasih tahu dulu gitu ya, supaya ini saya tadi mikir Tuhan, ini dari sekian banyak orang ini ya, berapa banyak yang selamat gitu ya. Karena cara berpikir aja masih salah gitu loh. Banyak orang pikir bumi ini akan jadi surga. Bumi ini akan tambah baik. Berdoa supaya dipulihkan bumi ini. Bumi tidak akan tambah baik. Bumi ini akan jadi future hell, neraka. Sekarang ini Tuhan lagi tahan aja supaya apinya nggak keluar. Apinya dari bawah bumi ini lagi ditahan. Nanti kalau saatnya kiamat, bila bunyi sangkakala. Nah, bumi ini jadi neraka. Kita yang bakal ke surga itu langsung diangkat, dipindahin ke langit dan bumi yang baru, itu surga. Tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit, kita kekal selamanya. Amin. Mau pindah? Mau berkemas-kemas enggak? Enggak mau. Aduh, pusing kita nih. Saya baru beberapa hari lalu, enggak tahu anaknya mungkin ada di sini apa enggak ya? Enggak ada. Saya baru pergi mendoakan seorang kakek, umurnya mungkin 90 sekian. Tubuh dia sudah lemah, tapi ingatannya orang ini orang pintar sekali. Jadi dia tanya sama saya, kalau saya pergi, surga itu beneran nyata apa enggak? Harus ada orang yang dari surga datang kasih tahu saya, di sana lebih enak. Jadi walaupun si kakek ini sudah sakit, dia tetap bertahan supaya karena dia nggak tahu kalau mati ini kemana, gitu loh. Banyak orang itu begitu ke gereja tapi nggak yakin, makanya takut mati kan semua kan? Semua takut mati. Itu tandanya kita belum mengerti. Manusia itu kalau mati nggak selesai. Manusia akan dipindahkan antara ke surga atau ke neraka. Kekal kita ini. Maka kita mesti beresin sejak kita hidup di bumi ini. Ya, bumi ini bukan tempat yang nyaman. Ya, bukan tempat yang nyaman. Walaupun memang di tempat-tempat tertentu masih kalau kita pergi, wah orang bilang wah bagus ya, kayak surga. Oke, kita mulai sekarang. Aduh, Wahyu 6. Kita buka dari Wahyu 6. Boleh tampilin aja deh kalau bisa ikutin. Wahyu 6. Kita baca dari Wahyu 6 ya, langsung aja. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah.
dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Meterai yang pertama, kuda putih. Penunggang pakai mahkota, terus pegang panah. Dia menang ya. Begini, ini agak susah karena ini saya ngajar orang tua semua nih ya. Kalau mau ngerti wahyu itu, mesti cari bahasa asli, baru kebuka rahasianya. Sama ada kata-kata kunci ya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama ini kuda putih. Dia pakai mahkota. Ada orang bilang itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus yang naik kuda putih. Bukan, itu bukan Tuhan Yesus. Karena kata mahkota kalau di bahasa aslinya itu ada dua. Ya. Yang pertama itu namanya Stefanos, yang kedua itu namanya diadema. Kalau Stefanos ini mahkota yang dipakai oleh manusia-manusia yang berhasil serupa dengan Yesus. Manusia-manusia yang hidupnya suci, saleh, dan bisa serupa dengan Yesus. Serupa bukan berarti tidak pernah bikin dosa. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah bikin dosa. Kalau kita naik turun grafiknya kayak grafik saham, tapi suatu hari mesti nyampe targetnya. Bisa ngerti? Perumpamaan talenta 1, 2, 5. Sempurnanya 5 jadi 10. Sempurnanya 2 jadi 4. Sempurnanya 1 jadi 2. Jadi tiap orang bisa sempurna. Jangan takut, itu perintah Tuhan di Alkitab. Cuman yang khotbah biasanya nggak berani khotbah. Karena aduh saya sendiri belum sempurna, saya juga masih begini, ya udah deh kita hanyalah cacing tanah yang tidak sempurna, yang masih berdosa, terus berdosa dan akan berlanjut terus. Nanti Tuhan Yesus datang nggak keangkat, nggak pindah, ya stop, jangan berubah, ya. Jadi yang pertama Stefanos. Stefanos ini mahkota orang-orang yang menang, ya orang-orang yang menang. Misalnya 1 Korintus 9 ayat 25. Di situ dibilang 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu Stefanos, mahkota yang fana. Ini orang-orang Kristen yang menang. Aduh, ini gimana ya? Ngerti nggak menang itu apa? Menang itu gimana? Tahu nggak kita ada dalam perlombaan? Perlombaan untuk apa? Menjadi sempurna. Tapi iblis pinter, iblis bikin manusia 70-80 tahun hidupnya cuma berlomba buat ngumpulin duit. Buat bikin kecantikan, bukan cantik salah gitu loh. Tapi ada perlombaan yang wajib, cari duit harus. Tetapi itu bukan perlombaan yang utama. Perlombaan yang utama itu adalah kita harus serupa dengan Kristus. Karakternya mesti berubah. Tadinya pelit, masa puluhan tahun ikut Tuhan masih pelit. Makin tambah pelit lagi. Duitnya makin gitu loh. Tadinya ngomongnya jutek sama orang, sudah berapa tahun ikut Tuhan, masih jutek sama orang gitu loh. Jangan. Bisa masuk surga nggak orang kayak begini? Tanya aja sendiri. Halo, bisa paham? Kita harus berubah Bapak Ibu ya. Aduh PR-nya panjang. Saya nasihatin kakek tersebut, saya bilang ampuni ya, beresin hatinya. Ada kris-kris dulu yang pernah disimpan, itu sudah didoain, putusin. Kemudian kita harus prepare, sudah 95, itu anytime bisa take off. Saya habis doain, saya bilang saya pergi dulu ya, nanti kabar-kabarin aja gimana. Kita harus siap-siap, daun tua bisa berguguran, tapi daun muda juga bisa juga gugur. Kita nggak tahu waktunya kapan, yang muda bisa duluan, yang tua juga bisa duluan. Kita harus prepare, jangan takut. Hidup tidak berakhir di kematian.
Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak usah takut. Jadi orang itu harusnya Bapak Ibu, kalau belajar firman, tadinya takut mati, lama-lama berkurang takutnya, lama-lama tidak takut, lama-lama mau mati. Serius, Paulus tuh bilang begini, saya tuh udah kepingin pulang ke surga. Kenapa? Paulus kumpulin harta di surganya udah banyak. Kalau harta kita di surga lebih banyak dari di bumi, pingin pulang dong. Benar gak? Tapi maka orang kaya kenapa suka masuk kerajaan surga? Karena hartanya banyak di bumi. Makanya nggak kepengen. Rumahnya udah terlalu bagus sekali dan banyak, pabriknya banyak, nggak salah. Tetapi kumpulin harta di surga nggak? Kalau nggak kumpulin nggak mau pulang-pulang. Tapi kalau kita yang kumpulin banyak di sana, pulang lebih enak. Sakit aja kalau encok, orang sakit encok aja misalnya gitu ya, dikasih umur 500 tahun mau, dengan encok yang nggak sembuh-sembuh. Ada satu, aduh benar gak? Susah kan sebenarnya kan? Iya, jadi sebenarnya kalau Tuhan mau panggil seseorang itu juga satu solusi supaya dikasih kehidupan yang lebih baik. Amin. Nah kita lanjut ya, Bapak Ibu mau tegang nih, jangan tegang, tenang aja. Nanti dikasih obat penawarnya. Jadi yang pertama itu namanya Stefanos ya. Stefanos itu orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus, yang bisa sempurna itu dikasih Stefanos. Nanti pernah ingat Paulus bilang begini, aku telah menyelesaikan pertandingan, kepadaku akan dikaruniakan mahkota. Mahkota itu Stefanos. Tetapi ada kata berikut untuk mahkota, dan ini yang pakai adalah Tuhan Yesus, diadema. Diadema, biasa aja tulisannya, diadema. Ini misalnya di Wahyu 19 ayat 12. Wahyu 19 ayat 12 itu ada penunggang juga naik kuda putih. Tapi dia pakai mahkota juga. Loh Fri, itu yang sama kayak di Wahyu 6, bukan. Yang di Wahyu 19 penunggangnya itu pakai diadema. Sedangkan di Wahyu 6 tadi pakai Stefanos. Jadi siapakah dia? Ini dia, kuncinya lagi di sini. Boleh dibuka ayat tadi, Wahyu 6 tadi, ayat. Si penunggang itu pakai mahkota, diadema, terus dia bawa apa? Busur. Ya kan? Sebenarnya itu bukan busur. Bahasa aslinya itu adalah, sebentar saya lihat, saya lupa tulis. Apa ya? Kalau yang buat panah, tapi yang bentuk kayak busur ya? Oh ya itu ya. Jadi dia bukan bawa anak panah, dia bawa busur. Dia nggak bawa panahnya, dia bawa busur doang. Sebenarnya ini melambangkan apa? Ini mau menceritakan bahwa orang ini, dia kan pergi perang. Tapi dia bawa busur, tidak bawa anak panah. Artinya apa? Itu kayak pergi perang, bawa sarung pedang, tapi nggak bawa pedangnya. Tapi dia menang. Ini rahasia, ini puzzle-nya banyak nih. Mesti mikir ya. Ayo otaknya dipakai buat mikir hari. Apa nih? Dia pakai busur, tapi nggak bawa anak panah. Tapi dia menang. Inilah clue-nya. Kuda pertama ini menceritakan orang Kristen yang menang peperangan tanpa menggunakan kekerasan. Dan ini kapan terjadinya? Itu pernah terjadi waktu dari sejak tahun 30 Masehi sampai tahun 380 Masehi. Begini ceritanya, dengar cerita aja ya. Waktu Yesus mati tahun 30, kan kemudian pengikut-pengikut Kristus itu kan percaya, jadi orang yang percaya Yesus disebut Kristen. Oke? Nah, mereka percaya Yesus disebut Kristen, itu dianiaya. Sama siapa?
sama orang Yahudi. Orang Yahudi menganiaya orang Kristen. Mereka nggak suka, ya, karena Yesus dibilang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, gitu ya. Mereka nggak mau, ya. Nah, orang Yahudi, orang Kristen yang di Roma, orang di Roma yang jadi Kristen itu juga dianiaya oleh kekaisaran Roma. Kenapa? Karena orang Kristen itu panggil Yesus Tuhan, Kurios. Kurios itu artinya tuan. Sedangkan orang Roma itu yang jadi tuan itu adalah kaisar. Jadi kamu punya tuan yang lain selain kaisar, yaitu Yesus. Maka orang Kristen dianiaya, dikejar, dibunuh, rumahnya dibakar, pokoknya benar-benar dianiaya. Kemudian selama berapa tahun? Dari tahun 30 sampai 380. 350 tahun. Tetapi waktu orang Kristen dianiaya, mereka tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Memang banyak martir, banyak yang dibunuh, mati itu ya. Tetapi makin dikejar, makin dibunuh, kekristenan ini nggak habis-habis. Makin berkembang, makin pesat. Sampai suatu hari tahun 380, Kaisar Theodosius, Konstantin dia mau pergi perang, dia lihat ada tanda di langit, tanda salib. Kemudian dia kayak dengar suara, menanglah dengan tanda ini. Akhirnya dia menang, pulang-pulang, dia bilang orang Kristen ini kita bunuh, tetap nggak bisa menghilangkan kekristenan. Jadi gimana dong solusinya? Tahun 380, kekristenan dijadikan agama negara. Halo, bisa ikuti sampai sini? Nah, ini yang kita sedang jalanin ini, agama. Jadi tadinya itu kan kayak sekte, ngerti nggak sekte? Kayak kepercayaan. Ini yang percaya Yesus, kayak sekarang saksi Yehova gitu loh. Oh ini sesat, kita nggak suka gitu loh. Dulu kekristenan kayak begitu, tapi makin dianiaya, tetap makin gede, makin gede. Lama-lama kaisar bilang nggak bisa, kita jadikan agama aja negara. Sejak dijadikan agama negara, maka pemimpin-pemimpin kekristenan itu diangkat jadi kayak uskup, kayak imam gitu loh ya. Dibangun gedung buat beribadah, gereja namanya. Nah, kekristenan tambah maju apa tambah merosot imannya setelah jadi agama negara? Tambah maju, pasti bilang tambah maju kan ya? Jawabannya, kekristenan tambah merosot imannya. Tadinya punya imannya benar-benar kencang sama Tuhan Yesus, tapi waktu dibikin nyaman, maka nggak dikejar-kejar lagi kan? Sudah punya rumah ibadah, imam-imam dikasih jabatan tinggi, punya hubungan dengan kaisar, maka imannya orang Kristen itu makin merosot. Itulah nanti kalau Bapak Ibu baca ada abad kegelapan dalam gereja. Bisa paham sampai sini? Justru yang nyaman itu bikin imannya tidak bertumbuh. Kalau keadaan tidak nyaman, orang cari Tuhan sungguh-sungguh. Iya apa iya? Waktu Covid kemarin, sungguh-sungguh gak cari Tuhan? Karena kan kalau kena mati. Sekarang sudah ada vaksinnya, orang cari Tuhan apa cari tiket? Orang cari Tuhan apa cari duit? Cari duit nomor satu. Tapi kalau waktu Covid belum ada vaksinnya, semua cari Tuhan kan? Takut ini bisa mati kapan aja nih. Halo, iya apa ya? Nah tuh iya kan? Jadi sama, iblis itu ganti strategi. Tadinya waktu gak nyaman, mereka malah jadi martir, jadi sempurna, dapat Stefanos. Halo, bisa? Tapi sekarang saya bikin apa? Kasih nyaman. Kok bisa begitu? Saking nyamannya. Kalau nyaman itu, akhirnya kan orang mulai cari yang enggak kan? Benar gak? Kalau kita lagi sibuk kerja, kita gak sibuk gosipin orang kan? Tapi kalau semua sudah nyaman, gak ada kerjaan lagi,
Maka mulai mikir, lihat si A, si B, gosipin, betul? Dengan catatan, kalau sudah kumpulin harta di surga. Padahal tubuh fisik ini suatu hari jadi debu tanah. Padahal jiwa dan roh yang kekal, ajak PA, ajak PD, nggak mau. Baca firman, aduh udah nggak ngerti. Otak saya udah nggak nyampe. Alasan aja banyak. Saya pernah ajak satu AI lah gitu ya. Ini sudah di tempat rumah duka. Jadi saya lagi pergi ngelayat murid punya orang tua. Kebetulan 2 encim-encim duduk sama saya satu meja. Saya bilang inilah kesempatan buat nginjilin. Kan kalau nginjilin di rumah duka itu paling gampang. Betul. Coba kalau di tempat pesta lagi jalan-jalan, orang gak mau dengar Injil, benar gak? Rumah duka hari ini dia, besok lusa elu. Termasuk yang khotbah juga bisa. Jadi waktu kita nginjilin harusnya lebih gampang dong. Saya bilang, Jim, kalau ada pendalaman Alkitab, ada belajar firman di mana, ikut dong. Aduh gak bisa, otak udah gak bisa mikir. Kayaknya dari ketawanya ada yang sama gitu. Terus saya cerita, saya ada ngajarin oma-oma umur 75 tahun. Bertahun-tahun saya ajarin dia, dari takut mati, si oma pertama waktu saya ajarin, si omanya bilang begini, Elfri, nanti kalau oma pergi temenin ya. Asem deh, sudah diajarin minta ditemenin lagi. Saya bilang, oma pergi sendiri. Sudah tiap minggu saya datang ajarin firman Tuhan supaya siap, masih ajak-ajak. Takut dia takut minta ditemenin. Saya bilang saya punya murid masih banyak yang belum ngerti. Jadi saya ngajar dia dari takut mati, dari percaya lecun lehwa, tahu kan lecun lehwa, pembantu pria, pembantu wanita. Dia bilang nanti di surga ada nggak lecun lehwa, buat bersihin rumah sama buat anterin oma jalan-jalan. Sampai suatu hari dia udah nggak percaya lagi firman Tuhan. Jadi dia sudah nggak takut, dia sudah nggak percaya yang nggak benar. Kemudian ajarin lagi sama anak, dia sudah ampuni, mantu, cucu yang pernah nyakitin dia, benar-benar saya doain sampai bersih. Hati dia tiap minggu saya datang tanya, oma, terakhir dia cerita, wah oma kemarin diginiin sama anak, oma udah biasa aja lah, ampuni kan, ya udah, dia udah biasa, benar-benar bersih. Cuman gara-gara COVID kemarin, akhirnya saya nggak bisa ngajar lagi. Saya nggak tahu dia masih ada apa enggak. Nanti saya mau rata, karena begini, kadang-kadang ya, lihat itu, anaknya itu nggak welcome sama saya loh. Padahal mamanya saya ajarin supaya selamat, masuk surga. Coba kebayang itu. Saya nggak tahu pikiran anaknya itu apa gitu loh. Jangan dipikir ini oma kasih duitnya banyak gitu loh, maka Elfri rajin. Tidak juga ya, tidak. Ini satu nyawa berharga. Makanya saya ngajar jam 2 itu kadang-kadang saya tahan mata saya begini. Ngantuk. Habis nyetir jauh-jauh datang. Tapi lama-lama dia tidak takut mati lagi. Oma, waktu saya cerita begitu, si Encim bilang begini, iya sih sebenarnya nggak niat. Nah ngaku dong nggak niat. Jangan alasan bilang nggak bisa ngerti gitu loh. Ngaku aja nggak niat gitu loh. Belajar firman nggak niat. Cari duit niat nggak? Dandan niat nggak? Niat gitu loh. Ampun. Tapi karena orang nggak ngerti ya, jadi saya paham. Ini saya cerita bukan menghakimi, enggak. Kasihan orang-orang itu loh, kasihan ya. Jadi hari ini kalau ada yang tersinggung kena gitu ya, bertobat ya, bertobat. Amin. Lanjut. Ini mesti selang-seling sedikit karena ini berat. Jadi mesti diselang-seling ya. Kalau enggak nanti ngantuk. Jadi yang pertama kuda, balik lagi ke kuda. Kuda apa? Kuda putih. Kuda putih lambang dari apa? Orang Kristen yang di Roma, yang menang perang lawan kekaisaran Roma tanpa pakai kekerasan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Akhirnya Roma kalah. Keren ya orang Kristen. Hari ini kekristenan dianiaya juga enggak?
dianiaya, ya, nggak usah sebut. Kita bangun gereja susah kan? Benar nggak? Kadang-kadang di tempat tertentu beribadah juga susah, betul? Ada nggak front pembela kekristenan? Kalau ada, itu bukan orang Kristen. Itu dia pengikut siapa itu? Orang Kristen dianiaya tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Tetap mengasihi, karena kita tahu nanti Tuhan yang jadi hakim yang adil. Tuhan yang akan kasih kita mahkota. Ngapain kita bela-belain di sini? Menang kita juga cuma puas sebentar, habis itu mati nggak dapat upah di surga. Halo, bisa nangkap? Jadi nggak ada front pembela kekristenan, itu nggak ada. Ya. Lanjut yang nomor 2. Kuda berikut ayat 4. Wahyu 6 ayat 4. Jadi Kaisar Theodosius Agung mendekretkan bahwa agama Kristen jadi agama negara. Yang kedua adalah kuda merah. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kuda merah, pengendaranya memakai apa? Dia bawa apa? Pedang ya. Dia bawa pedang. Kuda merah lambang dari apa? Gampang ini. Ayo tebak. Buat membunuh. Lambang dari? Nah ini baju merah. Tapi bukan kuda merah, baju merah. Hah? Merah berani. Merah itu lambang dari perang. Nanti perang. Ya, kan perang banyak darahnya. Merah. Ya, tapi bukan berarti baju merah jadi itu, bukan ya. Ini di konteks ini. Di konteks Alkitab ini. Ini lambang daripada perang. Nah, dia bawa pedang. Sebenarnya di Matius 24 Tuhan Yesus juga sudah ngomong, kamu akan mendengar deru perang. Akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa. Perang terjadi di mana-mana. Hari ini sedang terjadi lagi enggak perang ini? Dari dulu perang dunia pertama, perang dunia kedua, iya kan? Ini sekarang, aduh, si Donald itu ya. Itu kan dia bikin keputusan itu bikin bisa ribut macam-macam itu. Itu ribut sana sini itu bisa terjadi gitu loh. Udah Rusia sama Ukraina belum selesai, Israel sama Syria sama macam-macam lah, sana sini, ini makin panas lagi. Bapak Ibu, menurut saya, ini bisa benar bisa juga tidak, tapi menurut saya suatu hari nanti terjadi perang dunia ketiga. Tapi kita lihat perangnya itu yang paling penting itu perang yang mana? Bukan perang Rusia lawan Ukraina. Tapi kita mau tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau perang itu adalah negara-negara bersatu melawan Israel. Nah itu tanda Tuhan Yesus sudah mau datang. Benar-benar sudah mau datang. Kalau negara perangnya lawan Israel. Dan sekarang kalau Bapak Ibu yang ikuti berita, sebenarnya negara-negara itu dari dulu kan sudah bohwat sama Israel. Iya kan? Mereka ini makin lama sedang mulai kumpul kekuatan untuk suatu hari mau serbu Israel. Nah itu tanda-tanda nanti Tuhan akan membela bangsa Israel. Tapi waktu itu terjadi udah selesai. Bapak Ibu tahu nggak? Ini saya ngomong bukan karena politik dan lain-lain, tidak. Ya, tapi ini menurut Alkitab yang saya ngerti. Bisa paham? Bangsa Israel itu tetap akan ada sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kenapa? Karena bangsa ini adalah kekasihnya Allah. Yang kedua, dia adalah bangsa yang dipakai untuk menurunkan firman. Firman Allah itu datang melalui bangsa Israel. Alkitab yang kita pakai itu sebenarnya bangsa Israel. Yesus yang kita percaya orang mana? Orang Israel. Nanti kita punya raja, itu orang Israel. Makanya kita yang orang Kristen
disebut apa? Israel cangkokan. Dicangkok, cangkokan kita, bukan cabang yang asli, tapi kita Israel rohani. Bisa nangkep ini? Bukan kita mengenai semitis, bukan gitu loh. Memang kekristenan itu akarnya adalah Yahudi. Akarnya itu dari Yahudi, ya, itu lain cerita lagi, ya. Deru perang. Oke, kuda berikut yang ketiga. Kuda hitam. Ayat yang kelima, Wahyu 6 ya. Dan ketika anak domba itu, jadi yang kedua perang ya, merah, kuda merah. Nah, kenapa? Kuda hitam, oh, ada yang baju hitam, bukan kuda tapi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga itu berkata, mari. Dan aku melihat seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Kata kunci itu timbangan, hitam, timbangan, kemudian dia bilang begini, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Oke, lihat sini, hitam itu lambang dari, jangan lihat yang baju hitam. Mirip-mirip. Tapi hitam itu selalu menggambarkan suram, gelap gitu kan ya. Nah kan kita tahu itu warna gelap, betul? Ya. Dia bawa timbangan. Kata timbangan, sebelum ke timbangan dulu deh. Ya udah, timbangan. Timbangan yang dia bawa itu bukan timbangan yang gede. Itu timbangan itu bahasa aslinya itu sugos. Sugos itu timbangan untuk benda yang kecil. Untuk timbang emas, timbang berlian. Ya, itu timbangan yang dia bawa. Artinya apa? Artinya dunia akan bertambah materialisme. Orang makin matre. Ya. Manusia akan makin menyukai kemewahan. Dan di zaman sosmed ini orang pamer-pamer kemewahan kan? Kalau dia pakai cincin, kalau sekarang kan gak usah kita tunjuk-tunjukin aja, gantung aja di situ kan, orang mau lihat gak lihat kan biarin aja kan? Ngapain mesti ditunjuk-tunjukin gitu loh? Sekarang kan orang pamer-pamer terus. Kemana-mana. Nah ini sebenarnya tanda-tanda apa tuh? Sugos itu. Lambang dari kemewahan. Manusia akan mencintai diri. Kalau dulu korupsi sekian udah gede kan? Korupsi jutaan, udah gede. Ratus juta udah gede. Makin lama M gede kan? Makin lama kita dengar 1T. Gede 1T. Kemudian kita dengar lagi 200-an. Gede 200-an. Belum, 1000 sekarang. Nanti sebentar makin lama lagi makin tinggi, percaya deh. Nanti akan tambah tinggi lagi. Toh kita punya rumah 10 juga kita tinggal di satu rumah. Punya mobil 10 juga kita naiknya cuma 1. Paling habis itu ganti, begitu. Benar gak? Bayar pajak juga nanti 10 mobil, lain-lain. Udahlah kita nikmatin aja apa yang kita punya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, bersyukur masih makan, masih hidup. Negara mau gimana-gimana itu terserahlah, kecuali lu dipanggil jadi menteri itu, jadi apa, lu urus negara itu. Lah saya kenapa? Saya punya hidup ya inilah, cari makan, saya bisa hidup, sekolahin anak. Ya udah pelayanan, saya urus aja diri saya sama orang-orang yang Tuhan percaya. Benar gak? Emang kita liatin berita negara-negara terus ada efeknya buat kita? Bikin negara jadi tambah baik? Enggak. Damai hilang kan? Sukacita hilang kan? Lanjut. Aduh. Di 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, kasihan. Dalam hidup jangan ya. Selalu pokoknya kita cukup apa, ya dapat lebih. Kalau ada Lazarus, ada orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita butuh pertolongan, tolonglah dia. Itu kita sedang apa? Kumpulkan harta di surga. Ada orang tuh kumpul.
mati nggak bawa apa-apa, tapi kok nggak sadar-sadar ya? Halo? Mati itu kan nggak bawa apa-apa, tapi kenapa kok kumpul terus? Nggak pernah sharing. Berarti kan nggak sadar kalau mati nggak bawa apa-apa. Halo? Iya apa iya? Iya. Iya ya. Nggak bawa apa-apa, makanya saya bukan sudah kelimpahan kayak gimana, tidak ya. Tapi saya sudah tolong orang, ya ada sedikit lebih, istri mau pingin pergi ke sana, ini anak juga liburan, ya udah, toh saya juga nggak bawa apa-apa gitu loh, kita nikmatin apa yang sudah Tuhan percaya gitu. Pulang-pulang ya nanti Tuhan kasih rezeki lagi ya, terserah Tuhan lah semua itu. Ada orang kumpul-kumpul nggak pernah bisa nikmatin, yuk jalan-jalan, nggak bisa. Toko siapa yang jaga? Tapi duitnya banyaknya minta ampun. Ada yang gak punya duit jalan-jalan melulu. Kalau gak keluar negeri dia jalan ke tetangga. Yang punya duit sibuk kumpulin terus gitu. Aduh kasihan, sia-sia. Next, berikut. Secupak gandum sedinar, secupak, satu genggam gandum sedinar. Ini bikin apa? Ini artinya akan terjadi krisis ekonomi. Karena begini, 1 dinar itu orang kerja 1 hari. Lah kerja 1 hari cuma bisa dapat 1 genggam gandum, makan sekali. Berarti 2 kali puasa dong. Kalau makan 3 kali sehari berarti 2 hari puasa. 1 genggam gandum itu mesti kerja seharian. Artinya apa? Krisis. Inflasi. Ya, harga barang naik. Ini bicara tentang krisis ekonomi. Oh, makin pelit lagi dengar krisis ekonomi langsung. Apa? Krisis ekonomi ada di depan mata, tetapi anggur dan minyak jangan dirusakkan. Anggur dan minyak jangan dirusak, maksudnya apa? Ada yang bilang begini, oh itu artinya perjamuan kudus, anggur dan minyak. Bukan. Anggur dan minyak itu adalah barang untuk orang-orang yang kaya sekali. Itu punya anggur, punya minyak di rumahnya. Artinya krisis terjadi, tetapi nanti orang yang kaya, ada aja yang makin kayanya. Jadi akan terjadi kesenjangan sosial yang begitu jauh. Bisa nangkap? Ini sedang terjadi enggak? Sedang terjadi kan? Kita sampai kaget. Hah? Itu di tembok rumahnya aja ada T. Disembunyiin di dalam tembok gitu kan, T gitu ya. Gila, tampang kayak begitu, duitnya T. Di tembok. Coba kebayang gak? T gitu ya, di tembok. Ya. Krisis, ada orang susah buat makan, hidup kerja seharian dapat makan susah. Tapi ada orang yang kayanya minta ampun. Kesenjangan sosial, kasihan orang-orang itu. Ya. Lukas 12 ayat 21. Bapak Ibu jangan salah ya, tidak apa jadi kaya. Namanya kalau orang kerja keras dia jadi kaya, gak salah, bisa ngerti? Tetapi jangan kaya buat diri sendiri. Berbagilah, kumpulkan harta di surga. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, petugas pajak mengincarnya. Kan lagi mau bayar pajak gitu kan. Kumpulin harta di surga, nggak ada yang kejar-kejar lagi kita. Oh. Lukas 12:21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kuda yang ketiga, kuda apa tadi? Kuda hitam itu lambang dari krisis ekonomi. Sebenarnya begini, itu sudah terjadi, sedang terjadi, nanti akan terjadi lagi. Jadi bukan berarti satu kuda lewat, oh sudah pernah, gak bakal terjadi. Kayak tadi kan kuda yang martir itu ya, yang menang tanpa perang. Hari ini kan orang Kristen juga lagi dianiaya di Syria, di mana tuh? Bener gak? Tapi mereka gak balas. Nah itu mereka martir itu. Kuda apa tuh? Kuda putih.
kuda putih sedang terjadi di Syria. Bisa nangkap? Kemudian kuda apa? Kuda merah. Kuda merah di Indonesia nggak terjadi, tapi sedang terjadi di negara lain. Kuda hitam, Indonesia kayaknya sedang nih. Hah? Iya ya, begitu ya. Tapi kalau nggak berasa berarti Bapak Ibu aman-aman aja ya. Puji Tuhan ya, nggak apa-apa. Krisis ataupun tidak, yang penting hati kita terus melekat sama Tuhan. Tadi kan, yang penting Tuhan pasti peliharalah hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya kalau mau cerita kesaksian, nggak selesai nanti. Ya, Tuhan pasti pelihara, jangan takut. Dalam hidup saya sudah puluhan tahun sampai detik ini Tuhan pelihara. Ya, saya tidak mau berharap sama manusia, tidak berharap sama negara, berharap sama Tuhan saja. Minggu lalu saya lagi khawatir. Terus saya lihat di pohon tetangga ada tumbuh, ini saya nggak boleh sebut nama buahnya, nanti sebentar saya dikirim soalnya. Ini sudah terlalu banyak buah di rumah saya, itu gara-gara saya kesebut nama buahnya. Pokoknya ini buah disukai sama anak saya, tapi tetangga dia nggak terlalu makan gitu loh. Jadi saya pas mau pergi ngajar, saya lihat sayang burung-burung datang makan. Padahal itu anak nomor 1 saya paling suka. Saya pergi ngajar, siang-siang istri saya kirim foto buah tersebut. Ternyata tetangga kasih. Tahu nggak Tuhan mau bilang apa? Lu khawatir mengenai titik. Anak lu suka itu aja, saya suruh tetangga kirim kasih lu. Apalagi hidup lu. Apalagi lu mau tinggal di mana? Halo, nangkep gak? Tuhan itu tahu, tidak pakai doa. Cuman mikir doang. Tuhan sediain. Catatannya apa? Hidupnya bagi Tuhan. Saya tidak punya agenda lain. Hidup saya buat Tuhan. Saya tidak kepingin kaya, tidak kepingin terkenal. Saya cuma kalau dikasih napas mau bawa banyak orang ke surga. Agenda saya cuma itu. Kalau saya mau jadi kaya, saya nggak pilih jadi full timer. Di Katolik lagi. Bisa nangkep? Kalau hidup bagi Tuhan, Tuhan pelihara kita. Amin. Nah, lanjut. Nah, oh, ada tepuk tangan buat Tuhan, bukan buat saya. Buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik sekali. Jadi jangan takut ya. Krisis gak usah takut, jalanin aja. Kuda yang terakhir. Kuda apa? Hijau. Ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya. Sudah tahu nggak bahayanya apa? Bukan nyaman. Coba lihat ya. Saya akan pakai clue. Dan kuda yang keempat, hijau kuning. Boleh di itu coba? Bukan hijau kuning. Bahasa asli itu bukan hijau kuning. Itu hijau pucat. Hijau kayak hijau daun gitu loh. Klorofil gitu. Hijau pucat, kloros. Bahasa aslinya itu. Nah, orang yang menunggangi kuda itu bernama Maut. Jadi ini orang datang, dia bikin orang bisa masuk neraka. Dan kerajaan maut mengikutinya. Seol. Jadi kuda ini dia bukan bunuh orang aja, tapi dia bikin orang masuk neraka, maut. Ini gimana ya? Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Si penunggang kuda ini punya kuasa atas 25% penduduk bumi. Jadi pengikutnya itu 25%. 1/4 penduduk bumi itu pengikut dari si penunggang kuda ini. Ya, banyak sekali 1/4 penduduk bumi. Padahal masuk neraka kan, maut. Dan kerajaan maut. Itulah iblis menipu manusia. Ini kuda keempat. Baru kuda keempat. Kuda 3.
Tapi kita harus menghormati ya, sesama beragama kita harus mengasihi, tetap harus. Bisa nangkap? Cuman kasihan aja gitu loh. Orang yang tertipu tidak tahu kalau dia sedang tertipu. Warna hijau pucat, bawa pedang. Ini nyambung semua nih, bawa pedang, makairan, hijau pucat. 25% penduduk bumi. Kemudian Tuhan Yesus sudah bilang di Yohanes 16 ayat 2. Yohanes 16 ayat 2 Tuhan Yesus bilang begini, kamu akan dikucilkan kepada murid-murid ya. Dan akan datang saatnya, ingat Tuhan Yesus ngomong itu tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 30. Tuhan Yesus kan ngajar 3 tahun. Jadi tahun antara 27 sampai 30 Tuhan Yesus ngomong, akan datang saatnya. Berarti nanti dong akan muncul si kuda hijau ini. Ya? Ya, kita taruh sini aja. Oke, kita tutup ya dalam doa. Let's pray. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat semua firman yang sudah kami dengar di siang hari ini. Engkau ingatkan kami bahwa kami hidup di penghujung daripada kedatangan putramu Tuhan kami yang kedua kali untuk mengakhiri dunia ini. Terima kasih Engkau ingatkan kami, Engkau tegur kami supaya kami siap. Karena siap atau tidak siap Engkau pasti datang ketika waktunya sudah tiba. Hari ini kami mendengar waktu itu sudah semakin dekat. Lebih daripada yang sebelumnya, bahkan mungkin yang seperti kami pikirkan lebih daripada itu. Bapa, Engkau yang lihat setiap hati daripada anak-anak-Mu. Tolong mereka dengan pengertian yang masih terbatas kami ini. Tetapi biarlah hati kami diubahkan Bapa. Biarlah hidup kami mulai dari hari ini kami mulai mikirin bagaimana cara untuk kami mengumpulkan harta di surga. Bagaimana supaya hidup kami menyenangkan Engkau. Bagaimana supaya suatu hari nanti ketika apakah Engkau yang datang kembali atau kami yang pergi duluan. Tetapi ketika waktu itu tiba kami semua siap untuk menghadap Engkau. Hamba berdoa bagi semua anak-anak-Mu ini. Engkau yang menjamah setiap daripada hati mereka. Biarlah keluar dari sini kami sungguh-sungguh mempunyai satu komitmen untuk kami mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau, mengasihi sesama, menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Hidup kami terlalu singkat hanya untuk kami habiskan bagi diri kami sendiri. Sudah terlalu lama kami hidup hanya untuk suka-suka, senang-senangnya kami sendiri. Tapi biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu ini Bapa. Semua wujud-wujud doa yang mereka naikkan di depan ini. Kami berdoa Bapa, biar Engkau sendiri yang menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka Bapa. Yang berbeban berat biarlah Engkau lepaskan. Yang sakit kalau boleh hamba berdoa, Engkau berikan kesembuhan. Supaya mereka dengan tubuh yang sehat bisa lebih optimal dalam melayani Engkau Bapa. Yang tidak tahu masa depannya, biar Engkau sendiri yang menjadi jawaban. Kami serahkan semua wujud-wujud doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kami ada di tangan pribadi yang begitu mengasihi kami. Pribadi yang mengutus putranya, Tuhan kami, untuk mati di salib, tebus dosa kami, dan mau bawa kami kembali untuk tinggal bersama Engkau di rumah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami naikkan semua doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless. Thank you. Terima kasih Bro Elfridus. Karena masih muda saya panggil Bro ya. Semoga Bro selalu diberkati. Ditambah-tambahkan kesehatannya ya Bro.
Diberkati keluarganya, terutama pelayanannya ya, Bro Elfredus, agar selalu bertumbuh dan menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu, kita sungguh bangga ya mempunyai Allah yang begitu baik terhadap kita. Mari kita berikan yang terbaik juga bagi Allah dan persekutuan doa ini. Silakan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Dan tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman silakan. Shalom, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang hadir pada siang hari ini. Senang sekali kita berjumpa lagi setiap Selasa di tempat ini. Kita bersama-sama mendengarkan dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Elfredus Ludori yang sudah mewartakan sabdanya yang luar biasa. Suatu pengajaran yang luar biasa buat kita. Kayaknya ini bersambung ya, berseri. Kita mesti panggil lagi dengan waktu yang khusus karena kita juga semangat untuk belajar. Kita lebih tahu lagi, kita lebih waspada. Dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang mewartakan kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan. Siap-siap Pak Elfredus nanti dipanggil lagi untuk bersambung. Karena tadi yang berikutnya belum ya. Tuh ibu-ibu semua belum. Jadi siap-siap tuh pengurus nanti panggil Pak Elfredus untuk berlanjut cerita yang tadi ya. Terima kasih ya Pak Elfredus, kita semua menjadi pinter dengan pengajaran yang sudah diberikan hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Sonya dan Ibu Sri yang sudah memberikan kesaksian. Kita percaya setiap apa kesaksian pasti akan menjadi berkat buat kita, menjadi kekuatan buat kita, dan kita juga percaya bahwa pertolongan dan mujizat Tuhan selalu ada di dalam setiap kita. Di dalam kehidupan kita pasti Tuhan selalu ada dan menolong. Terima kasih ya Sri, Ibu Sonya, terima kasih untuk kesaksiannya. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Maria Barbier dan tim singer,
Terima kasih. Juga terima kasih kepada keyboard kita Lukas. Terima kasih. Kepada petugas LCD Sri dan Desi. Terima kasih. Juga buat soundman Alvin. Juga kami berterima kasih kepada para petugas penerima tamu dan kolektan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semuanya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ini ada jadwal bulanan dari PDKK pagi dan malam. Nah, itu jadwal bulanan, ibu-ibu, bapak bisa difoto biar kita bisa mempersiapkan waktu kita untuk acara persekutuan PD PKK Santo Yakobus ini ya, bisa difoto. Jadi kita udah siap tanggalnya tanggal berapa untuk bulan depan, bulan April. Yang kedua, Kamis malam tanggal 20 Maret jam 19.30 ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Ignacia Maringka atau biasa dipanggil Ibu Ace dengan tema penyesatan zaman now. Ini jadi Kamis malam ada persekutuan doa juga di tempat ini. Nah, sekarang ada pengumuman untuk libur lebaran. Jadi kita nanti libur 2 minggu, tanggal 25 Maret dan tanggal 1 April kita libur. Dan PDKK-nya mulai lagi pada tanggal 8 April. 2 minggu kita libur, tapi kita masih tetap baca firman sendiri di rumah. Ya. Berikutnya Selasa pagi tanggal 8 April jam 10 ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Esther Kandau dengan tema penyelamatan sudah dekat. Temanya dahsyat-dahsyat nih, penyelamatan sudah dekat. Tadi nah ya, jadi siapkan waktu hari Selasa depan kita masih ada persekutuan doanya dengan Ibu Esther Kandau. Terus pengumuman berikutnya, nah pengumuman ini kita nanti akan pindah lokasi mulai dari bulan Mei tahun 2025, lokasi PDKK pagi dan malam Santo Yakobus akan pindah ke aula lantai 4 gedung pastoral Gereja Yakobus. Nah, nanti kita PD-nya enggak di tempat sini lagi ya, pindah ke Gereja Santo Yakobus di aula lantai 4. Ya, 4 lantai 4. Jadi mulai tanggal berapa tuh? 8 April ya. Mei. Oh iya, bulan Mei nanti berikutnya ada jadwalnya dan ada tempatnya nanti diumumkan. Karena kita sudah mulai dipisah-pisahkan antara Yakobus dan Puspa Gading. Jadi sekarang persekutuan doanya semuanya di Gereja Santo Yakobus. Berikutnya kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan kita saling berkenalan. Selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Jangan lupa minggu depan hadir lagi, kita bersama-sama memuji dan mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Ibu Bapak secara khusus. Jadi kalau ada yang mau didoakan boleh menghubungi tim doa dari PDKK. Demikianlah pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, di penghujung persekutuan doa pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa penutup.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman pengajaran yang boleh kami dengar pada pagi dan siang hari ini Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang belum kami ketahui Tuhan yang ada dalam firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami makin hari bisa makin dekat kepadamu, makin rindu untuk mengetahui rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui hati-Mu dan apa yang akan terjadi Tuhan. Kau singkapkan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Elfridus yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kau curahkan kasih karunia-Mu untuk Bapak Elfridus beserta keluarganya. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati karya dan kerjanya Tuhan. Agar Bapak Elfridus makin hari boleh makin menjadi berkat bagi sesama. Juga untuk kami semua Tuhan yang hadir di sini. Kau curahkan berkat Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami makin hari makin menyerupai Yesus, makin menyerupai sifat-sifat-Mu ya Tuhan. Dan ajarilah kami untuk menjadi berkat bagi sesama dan juga untuk menjadi saksi bagi sesama dimanapun kami berada. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan-Mu. Kau tegur kami, kalau kami salah Tuhan, Kau ingatkan kami selalu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Buat hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Buat hari ini Tuhan adakan syukur bagiku.